قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى الآية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Bapak, Ibu, dan saudara jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah banyak memberikan kita nikmat. Dengan nikmatnya itulah kita pagi hari ini bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Ini semua karena nikmat Allah. Di antaranya Allah beri kita umur, jumpa lagi kita. Kemudian diberinya lagi kita kesehatan, dilapangkannya waktu kita, diringankannya langkah kita, dibukanya pintu hati kita, sehingga pagi hari ini kita menjadi pemenang, karena kita sudah dapat mengalahkan musuh Allah, musuh-musuh orang beriman, dan musuh-musuh kamu. Tidak semua orang pagi hari ini menang. Bahkan mungkin sebagian saudara-saudara kita jangankan ke masjid, mungkin sholat pun tidak. Jadi ini sebetulnya nikmat yang paling tinggi. Itulah hidayah Allah. Makanya ini harus kita minta terus kepada Allah, supaya sampai ajal nanti menyebut kita selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pagi hari ini kita membahas tentang ada 4 ayat di 4 surat. Sebetulnya keempat ini berhubungan satu dengan yang lain. Seperti Al-Baqarah 185 tadi, bahwa Al-Quran itu awalnya turun pada bulan Ramadan. Ini tidak ada perbedaan pendapat, sepakat semua bahwa Quran itu awalnya turun pada bulan Ramadan. Cuman Ramadan beberapa itu terjadi perselisihan pendapat. Tapi tetap bulan Ramadan itulah dulu Al-Quran itu turun. Kemudian disebutkan hudan linnas, Quran itu petunjuk bagi manusia. Jadi kalau kita paham petunjuk Allah itu, kita amalkan, selamatlah kita di dunia dan selamat kita di akhirat. Karena Quran itu bukan bahasa kita, maka perlu kita pelajari. Apalagi Quran itu kan bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi kalau nggak paham kita, bagaimana kita mengikuti petunjuk Allah itu? Sama dengan kita beli barang, produk luar negeri, itu mengoperasionalkan itu ada pedoman, ada petunjuk. Kita baca petunjuk itu nggak ngerti.
Kita panggillah orang yang ngerti. Maka orang yang ngerti itu memberikan bantuan. Oh ini dicucukkan kemari, ini kemari. Akhirnya barang itu bisa dioperasionalkan. Begitu juga Quran itu. Jadi bukan sekedar dia dibaca dapat pahala, tapi Quran itu menjadi petunjuk. Itulah disebutkan Allah terkait dengan surat Al-An'am 153. Kan ada hubungannya Hudan linnas dengan surah Al-An'am 153 itu hubungannya. Wa anna hadza sirati mustaqim. Jadi di sini kan tidak disebutkan Quran. Cuman Allah mengatakan sesungguhnya inilah itu. Nanti ditafsirkan oleh ayat yang lain. Jadi ayat Quran itu ada kalanya ditafsirkan oleh ayat yang lain, ada kalanya ditafsirkan oleh sunnah Nabi. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini disebutkan wa anna hadza sirati mustaqim. Sesungguhnya inilah Al-Quran jalanku yang lurus. Berarti hudan linnas dikatakan. Fattabi'u, maka ikutilah Quran itu. Kata Allah. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, kamu pasti sesat. Itulah kalau tidak bahasa bebas. Demikian pesan Allah agar kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Suatu hari Jumat pernah Rasulullah menjelaskan ayat ini. Rasulullah memegang kayu, dia gariskan, dia sebut tadi wa anna hadza sirati mustaqim, inilah jalan yang digariskan. Kemudian digariskan kiri kanan, banyak sekali garis. Maka Nabi bilang jangan ikuti garis ini yang lurus itu. Itulah Quran. Apalagi kita tahu dunia yang sudah tua ini banyak paham, banyak aliran. Bahkan dia menyebut juga Islam. Jadi paham itu kalau kita ikut bisa sesat kita, karena tidak mengikuti petunjuk hudan linnas Al-Quran. Berarti ada paham Islam liberal, itu lahir dari tokoh-tokoh Muslim, intelektual, orang akademik, sekolahnya tinggi, bahkan bergelar guru besar. Bisa pemikiran-pemikiran itu muncul. Paham liberal itu dari sana. Liberalisme itu paham pluralitas agama, yang memahami, meyakini semua agama itu sama. Jadi dunia yang sudah tua ini nanti bisa satu rumah itu macam-macam agamanya. Istrinya bisa Islam, suaminya bisa Kristen, anaknya bisa ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Jadi dia sebetulnya yang penting baik. Yang Kristen rajin ke gereja, yang Islam rajin ke masjid, yang Hindu rajin ke kuil, dan dia jumpa di surga. Nah, bahkan muncul lagi sekarang moderasi beragama. Sebenarnya tujuannya itu bagaimana mengharmonisasikan umat-umat beragama. Tapi sebenarnya yang diakurkan itu bukan agamanya, orangnya. Kita bertetangga dengan non-Muslim bisa akur, karena kita pakai konsep Al-Quran. Lakum dinukum kembali aja. Silakanlah untuk keyakinanmu. Aku nggak ganggu kau, kau pun jangan ganggu aku. Itu sebetulnya Al-Quran. Bukan kita bisa meyakini keyakinannya. Jadi agama itu nggak bisa disatukan. Bagaimana kita bisa meyakini keyakinan dia yang katanya Tuhannya 3 kan itu. Bahkan ada yang percaya sama dewa. Jadi ini nggak bisa diakurkan. Tapi yang diakurkan itu orangnya. Jadi paham liberalisme itu yang luar biasa juga sekarang perkembangannya.
Bahkan demi ada hari Jumat, dia banyak kerjaan untuk umat juga. Boleh nggak usah sholat Jumat? Karena ini juga ibadah untuk umat. Dia menyiapkan makanan untuk disajikan pada mahasiswa. Jadi kan kepentingan orang banyak juga. Jadi bisa dia nggak sholat Jumat, karena ini penting juga. Kalau begitu paham yang berada. Jadi dulu tokohnya kan Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid itu punya anak nomor satu-satunya perempuan, kawin sama orang Yahudi. Karena memang keyakinannya ada masalah sama Yahudi ada agamanya. Nah, begitu pemahaman yang muncul di Berantas. Kemudian ada lagi aliran Syiah, aliran Syiah. Ya boleh di sini nikah mut'ah, boleh kawin kontrak. Kalau pergi lagi merantau suaminya bisa kawin di sana. Habis kontrak kerjanya, habis utara kontrak dengan istri, ulang. Itu boleh nikah mut'ah. Muncul macam-macam. Ya. Ada lagi yang berkembang juga itu bukan. Ya, dia bilang Islam juga. Kalau memang ada yang bilang nggak Islam, nggak ada masalah. Seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah itu punya masjid. Macam Islam juga ada. Kalau di Medan itu masjidnya itu ada di Pasar 3. Kalau terus Puasan, masjidnya Mubarak. Kalau Jumat itu kita sudah siap, dia belum mulai. Karena jemaahnya jauh-jauh. Pusatnya di Inggris. Kalau di Indonesia di Parung Bogor. Di mana sesatnya? Ya nabinya bukan Nabi Muhammad. Nabinya dari India. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kitab sucinya bukan Quran, tapi Tazkirah. Tanah sucinya bukan Mekah, tapi di Rabwah, India. Jadi di sana sudah dikapling tanah, harganya mahal. Karena di sanalah surga itu nanti. Dari sekarang besar di India di dalam, karena itu menurut pemahaman mereka surga itu di sana. Kan luar biasa. Itu masih hidup berkembang. Kenapa? Kaitan dengan peraturan yang dibuat HAM, hak asasi manusia, sama. Ya. Seperti LGBT itu kan. Suami istri tapi laki-laki dua-dua. Boleh, karena hak itu hak dia. Itulah peraturan yang memang yang luar biasa. Kemudian di Indonesia saja beberapa banyak paham. Sekarang muncul paham baru, namanya Islam Merah Putih. Jadi kalau mau sholat lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia Raya dulu. Sebelum kamat ada Indonesia Raya. Ini Islam Merah Putih yang kata Puan Maharani. Ini itu berkembang terus. Ada lagi Islam Nusantara. Ikut juga didukung oleh Ma'ruf Amin. Ini juga Islam Nusantara. Islamnya itu nggak usah ikut Arab. Jadi Islam model Indonesia lah. Nah, jadi seperti itu paham-paham itu banyak. Ada memahami ya Quran saja sumber ajar Islam. Tidak boleh pakai hadis. Hadis itu buatan manusia. Tidak diyakini kebenarannya. Itu paham ingkar sunnah. Jadi orang ingkar sunnah itu bisa gak puasa dia. Karena katanya dalam Quran yang puasa itu yang nengok bulan. Aku kan gak nengok bulan. Kalianlah yang puasa, aku kan gak nengok. Quran itu faman sahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan hendaklah dia berpuasa. Aku kan gak menyaksikan. Nah, jadi begitu pemahaman. Jadi makanya dalam surat Al-Baqarah 185 ini disebutkan unzila fil Quran, baru masuk udah linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Jadi bayi itu berikut penjelasan atau keterangan yang diberikan oleh Nabi. Jadi ayat-ayat Quran itu banyak yang bersifat mujma, mustarak dan global. Jadi harus diberikan penjelasan. Siapa yang menjelaskannya? Nabi Muhammad. Itu yang paling pas. Yang berbeda umat Islam ini, ibadahnya kan persoalan ini. Persoalan yang menjelaskan ayat itu tidak dirujuk kepada Nabi Muhammad, tapi dirujuk ke berbagai macam paham-paham. Hingga kok beda, padahal Qurannya sama, Nabi-nya sama. Tapi yang menjelaskan Quran itu tidak Nabi Muhammad. Nah, situlah bedanya. Muhammadiyah itu dalam mengamalkan ajaran Quran. Dia tidak menganut mazhab. Cobalah macam penduduk saja. Kenapa ada yang menyapu kepala semua, ada yang menyapu kepala sedikit saja? Kenapa bisa lain-lain? Dalilnya cuma itu juga. Surah Al-Ma'idah ayat 6 itu. Nabi-nya Muhammad juga. Tapi karena dia memahami ayat famsahu birusikum itu tidak menurut penjelasan Nabi. Bagaimana cara Nabi mengoperasionalkan menyapu kepala itu. Tapi dilihat paham-pahamnya. Menurut mazhab ini, apalagi dia pemahaman hukum Islam macam-macam. Ada fikih Islam, pemahaman. Ada syariat Islam. Ada hukum Islam, ada kompilasi hukum Islam di Indonesia. Macam-macam mereka mengaplikasikan Al-Quran itu. Jadi dua bayin penjelasan. Jadi penjelasan Nabi itulah sebetulnya disebut dengan sunnah Rasul. Okay? Kita beribadah itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasul. Quran itu kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Sunnah Rasul penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad terhadap pernyataan Allah dalam Quran yang bersifat umum. Jadi Nabi yang memberikan penjelasan, itulah yang disebut dengan sunnah. Jadi ada kayak bayi dengan penjelasan itu, hingga kita dapat petunjuk dan bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, dengan furqan, dengan penjelasan itu. Dan Allah sudah merekomendasi, kalau bahasa kita sekarang, lewat surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik kalau kau masuk surga. Diperkuat lagi dengan surat An-Najmi, antiku anil hawa in huwa illa wahyun. Jadi apa yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu, karena tidak ada dorongan hawa nafsu. Tak ada kepentingan itu, tak ada nafsunya memerlukan penjelasan, tapi itu semuanya adalah wahyu. Jadi kan terkait dengan terkait. Kenapa Allah tidak menjelaskan Quran itu secara rinci? Kalau dijelaskan Quran itu secara rinci, mungkin bisa setebal lemari. Sedangkan setebal itu dia malas membaca, apalagi setebal lemari. Nah, maka diutusnya Rasul untuk memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang bersifat umum. Itu kaitan dengan jadi wa anna hadza sirati mustaqim. Inilah Quran dalam Quran. Fattabi'uhu, ikutilah. Makanya ya mengikuti Quran itu wajib, karena itu tuntunan yang buat kita selamat. Baru bayin itu kaitan dengan Al-Ahzab 21. Baru muncul perintah surat Fatir 29. Pertama kita disuruh baca Quran. Baca ini saya bilang bukan hanya huruf.
tapi bertingkat-tingkat. Bisa pertama qiraah, baca huruf. Jadi membaca Quran itu diperintah, namanya itu Quran. Quran itu dari bahasa Arab, dari kata qara'a, fi'il madhi, yaqra'u, fi'il mudhari. Qur'anan itu isim masdar. Jadi arti Quran itu bacaan. Jadi harus kita baca Quran dan membacanya bernilai ibadah. Makanya ini harus diamalkan. Mengaji ini tuntutannya diamalkan. 24 jam dikasih Allah waktu kita tiap hari. Sisihkanlah 5 menit paling tidak tiap hari baca Quran. Coba tanya diri kita, sudahkah kita gunakan waktu kita tiap hari ada baca Quran? Mungkin bisa 2 menit, nanti naik 5 menit, bisa nanti sudah setengah jam. Kalau sudah 1 jam 1 hari, berapa? 1 juz berapa lebih? Jadi artinya perintah baca. Kemudian yang kedua naik ya, tilawah. Sudah belajar bacanya sudah pas, tajwidnya panjang pendek, makhrajnya, bahkan sampai ke lagunya seperti anak. Enak didengar karena bacaannya bagus, makhrajnya pas, karena ada perintah. Bacalah Quran dengan tartilah. Begitu. Baru yang ketiga, baca juga. Ini kita bapak-bapak itu sedang baca Quran ini, tapi bacanya bukan huruf lagi, tapi sudah tadabbur. Ya. Ada ustaz dipanggil menjelaskan ayat-ayat. Jadi suruh, makanya ini mendengar majlis taklim, majlis ilmu ini luar biasa dalam Islam. Kalau orang tahu begitu hebatnya majlis taklim, nggak ada orang yang mau pulang. Malah dia ke polisi, saya agak terlambat datang nanti kena ada majlis taklim. Tapi kenapa orang nggak tahu apa sih duduk ini? Satu sisi sama dengan melaksanakan 100 rakaat salat sunnah. Berapa lama kita ngaji? Paling setengah jam. Tapi seperti sholat sunnah 100 rakaat. Kemudian perintah Allah ya. Surat At-Taubah 122. Hebat Quran. Tadabbur. Sehingga kita dapat menangkap pesan-pesan Allah dari surat Al-Baqarah 185. Al-An'am 153, Al-Ahzab 21, di surat Fatir 29. Enggak dibaca-baca itu mana kita paham. Banyak ada perintah baca Al-Quran. Sampai tinggal kita pemahaman apa pesan Allah dalam ayat itu. Baru sudah paham, dihayati. Sudah dihayati baru diamalkan. Lakukanlah, bacalah Quran. Manfaatnya tadi satu, beribadah, berpahala bahasa umumnya. Yang kedua, dengan baca Quran itu hati kita bersih, pikiran kita bersih. Quran. Ya. Karena ini yang buat kita menderita hidup ini. Karena hatinya kotor, otaknya kotor, nah ini nggak bisa bahagia di dunia. Jadi obatnya nggak baik baca Quran. Makanya kalau sudah umurnya tua, dia tidak akan pikun Quran. Walau 100 umurnya, karena baca Quran tak pikun. Kemarin ada saya bilang jemaah kita, ya orang itu memang parlentir, rapi. Ya, tidak dari sisi penampilan hebat. Sampai saya tertarik, saya tanya apa yang Bapak buat ini. Dia kita sering olahraga, tiap pagi jalan. Berapa lama pun masuk di grup. Anaknya bilang, kalau siapa yang jumpai Bapak ini, telepon saya. Tanya ayahnya keluar dari rumah, sudah pikun, tak tahu pulang. Ya.
Besoknya keluar lagi. Alhamdulillah ayah saya sudah ditemukan di Tanjung Pura. Saya ke rumahnya di Bila, rupanya Tanjung Pura, saya ke pulang. Tapi hebat penampilannya, kok pikun. Mungkin jarang baca Quran, rajin olahraga, Quran nggak pernah dibaca. Ini kalau pikun, lumayan kalau dapat anak soleh dan soleh. Kalau enggak, hajat tidak. Doanya mulai. Cepatlah kau mati ayahnya, cepatlah kau mati emaknya. Dan lalu itu berak di celana, kencing di celana. Kalau periksa ke dokter, suntik mati aja dokter. Pening. Kalau nggak beriman, kalau nggak soleh ya, begitu. Jadi dengan kita baca Quran, dia nggak akan ikut. Jadi ini salah satu hal yang memang luar biasa. Yang keempat, surat Al-Isra 82. Yang keempat, Quran itu diturunkan sebagai obat, as-shifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tapi sifat obat yang terima rahmat bagi orang yang beriman. Orang-orang yang zalim tak perlu nama dia Quran. Ayat berikutnya kan itu. Nah, jadi ini memang Quran yang luar biasa. Jangan sempat. Ini banyak orang Islam ini setahun jarang kali tidak buka Quran. Saya pernah berapa menghadapi umat Islam lah, mahasiswa. Saya udah lama nggak baca Quran, udah 4 tahunan nggak pernah buka Quran. Mana ini? Jadi perintah baca. Quran ini kan rahasia luar biasa. Kita lihat kemarin itu beberapa tahun yang lalu orang Indonesia namanya si Musa, anak-anak di bawah 6 tahun dia hafal Quran. Belum lagi 6 tahun. Kalau Imam Syafi'i 6 tahun sudah hafal Quran. Kalau Imam Syafi'i hafal Quran, barangkali biasa lah kalau dia orang Arab, bahasa Arab. Itu orang Indonesia belum 6 tahun bisa hafal Quran. Dan dia pernah diikuti perlombaan dapat mengalahkan 80 negara. Dia bukan Quran saja, si Musa ini. Beberapa hadis dia hafal, hadis Arba'in hafal. Itu kan nggak pernah diekspos, nggak pernah ditampilkan di TV kan. Yang ditampilkan di TV apa? Kontes kecantikan, ya kan? Lomba apa namanya? Tapi kayak gini nih pernah dari begitu hebat. Kok bisa ya? Mana yang hafal 30 juz anak? Ada 30 juz. Oh, luar biasa. 30 juz. Kenapa bisa? Makanya pasti cerdas kita. Masih cerdas. Jadi pernah ada penelitian dari Indonesia ini kan intelektual tentang pendidikan Indonesia ini. Ditanya orang luar negeri itu, berapa tahun ke sekolah? SD 6 tahun, SLTP 3 tahun, SLTA 3 tahun, 12 tahun sekolah. Jadi kalau tamat 12 tahun itu, kira-kira mau kerja apa kerja? Gitu. Paling tinggi operator, itu bayangkan 12 tahun sekolah. Karena sarjana itu tamat tak kerja. Cuman itu kurikulumnya. Coba ikut kurikulum Islam. Targetkan hafal Quran. Coba lihat, kalau anak sudah hafal Quran apa kerja? Dia nggak mungkin merek-merek. Kalau anak hafal Quran itu terang kepada dia. Bukan dia ada maknanya itu terang. Tidak susah dia. Bawanya ayah maknanya. Dia bukan terlibat karena dia hafal Quran. Terang. Orang tahun itu belum 6 tahun. Jadi ini kan kurikulum itu.
Kurikulum kita itu apa? Karena tamatnya jurusan ini tapi suruh kerja jurusan itu nggak tahu. Jurusan listrik takut pegang listrik. Ya. Nah, karena masih penting dapat dijajah ada bayar mau bisa jual beli jajah. Orang masuk pabrik sekarang kan syaratnya jajah CTA. Dia pada orang-orang itu ada jajah mana dapat ada yang ngurus bukan mahal-mahal ngurusnya 300-500 bisa dapat dijajah fotokopinya di apa namanya di legasi 5.000 bisa. Dapat dari mana juga kalau pada kita orang yang ngurus jadi kalau kerja pabrik satpam itu bisa ngurus. Nggak ada jalan sembarangan. Kemarin saya keluar saja. Aduh hebat. Ini terkait keluarga. Jadi paling tidak pagi hari ini kita melakukan satu evaluasi diri. Mari kita baca setiap hari. Tiap hari baca. Tidak lama tapi ada. Ya. Terus bukan hanya Ramadan ini. Kadang ada orang macam Ramadan saja. Ya, main grup lagi. Ya. Nanti ada grup saya. Lalu juz 1-2 ya. Ya. Lalu juz 3-4. Jadi 2 hari khatam, 2 hari. Tapi baca borongan. Anak borongan 3 juz, 4 juz, ada berapa grup laporan. Entah siapa yang memeriksa, betul enggak bacaannya. Yang penting khatam. Nah gitu baru tingkat. Kemudian terakhir surat Al-Ahzab 77:1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa itu? Ini hebat juga ya, ini kan akhlak. Mari kita bicara akhlak dan potong. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu jujur. Jujur nanti di sini berkata, tapi jujur itu kan banyak berkata, berbuat, berbisnis dalam kenyataan yang jujur. Kalau kamu jujur, Allah menerima amal ibadahmu dan mengampunkan dosa-dosamu. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, dia akan mendapat pembalasan yang agung, itulah surga. Bayangkan pentingnya kejujuran dalam sama Allah saja menentukan apa kita amal kita, dosa kita. Kalau orang tidak jujur, ya, tentu amalnya ditolak dan dosanya tidak diampunkan Allah. Jadi persoalan jujur ini akhlak siddiq, akhlak pribadi. Setiap kita harus punya akhlak siddiq. Kejujuran itu modal, baik kita di dunia ini maupun nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kemarin penjelasan Quraisy, bila ada pemimpin yang tidak jujur, kita ikut mendukungnya, ikut juga kita sama dengan dia. Ngeri juga penjelasan Quraisy. Kalau ada pemimpin yang tidak jujur, kita tahu dia tidak jujur, kita ikut mendukungnya, makanya kita ikut bersama dengan dia. Jadi mulai kemana kita ini? Jadi itulah akhlak nomor 1 ya, siddiq, jujur. Ini panjang, sudah sepada sampai sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat. Atas perhatian saya terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.